wabarakatuh. Nama saya Akidatul Nur Hasanah. NIM saya 19862061106. Saya membuat video ini sebagai pengganti karena saya pada pertemuan pada saat kelompok saya presentasi, saya tidak ikut presentasi. Nah, langsung saja saya akan menerangkan tentang langkah-langkah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan prosedur wawancara, observasi, dan yang lainnya, dan tidak diperoleh melalui rekayasa atau yang lainnya. Jadi kita harus langsung terjun ke lapangan itu yang dinamakan penelitian kualitatif. Nah, lalu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian kualitatif? Yang pertama yakni pralapangan. Pralapangan meliputi apa saja? Yang pertama adalah menyusun rancangan. Menyusun rancangan itu meliputi siapa saja yang mengikuti penelitian itu tadi, misalnya, lalu mengangkat temanya, lalu lalu di mana kita melakukan penelitian itu tadi, dan yang lainnya. Yang kedua adalah memilih lapangan. Memilih lapangan itu apa? Memilih tempat di mana kita meneliti itu tadi, misalnya judulnya batu akik di area Tajinan. Jadi lapangannya itu ya Tajinan itu tadi. Jadi kita itu meneliti batu akik di wilayah Tajinan itu tadi. Terus yang ketiga adalah mengurus perizinan. Mengurus perizinan itu maksudnya apa? Kita izin ke daerah lapangan itu tadi. Kalau di daerah Tajinan berarti kita harus izin ke wilayah-wilayah Tajinan itu tadi, ke Pak Lurah, ke RT atau ke warga-warga setempat, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, menjajaki dan menilai keadaan. Kita harus mengetahui keadaan di lapangan itu tadi seperti apa. Lalu apakah kita bisa memposisikan diri kita di lapangan itu tadi. Dan sebagai seorang peneliti kita harus bisa fair ke penduduk lapangan itu tadi. Lalu kita harus bisa menjaga adat istiadat di lapangan itu tadi. Lalu yang nomor 5, memilih dan memanfaatkan informan. Apa itu informan? Informan itu kata lain dari asisten kita. Nah, kita harus bisa memilih asisten sebaik mungkin. Sekiranya kita bisa fair ke dia juga bisa fair ke kita, dan kita harus bisa memanfaatkan informan tadi sebaik-baiknya. Lalu yang keenam adalah menyiapkan instrumen persoalan ketika dalam lapangan. Nah, menyiapkan instrumen persoalan etika dalam lapangan. Menyiapkan instrumen persoalan itu yakni etika kita saat ada di dalam lapangan itu. Seperti kita harus menjaga sopan santun, menjaga busana kita, menjaga ucapan kita agar kita bisa diterima di lapangan itu dengan baik. Nah, kalau yang tadi pralapangan, sekarang adalah langkah-langkah penelitian saat di lapangan. Yang pertama adalah memahami dan memasuki lapangan. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan dengan baik pralapangan itu tadi, maka kita bisa memahami dan memasuki lapangan juga dengan baik pula. Kita harus bisa memasuki lapangan itu sekiranya kita bisa diterima oleh penduduk, dan kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, lalu mengumpulkan data
data kita tentang penelitian kualitatif itu tadi. Yang ketiga ialah pengolahan data. Pengolahan data meliputi reduksi data, display data, analisis, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil dan narasi hasil. Nah, kalau menganalisis, kita harus menganalisis mana data yang harus kita cantumkan dan mana data yang tidak boleh kita cantumkan. Pasti sebuah penelitian ada positif dan negatifnya. Nah, maka kita harus mengambil yang positif saja. Lalu mengambil kesimpulan dan verifikasi, kita ambil kesimpulan dari penelitian itu tadi. Lalu meningkatkan keabsahan hasil. Nah, hasilnya tadi yang bagus-bagus disahkan, lalu dibuat narasi hasil. Apa itu narasi? Narasi adalah membuat bukti berupa bahan mati seperti foto, video, tulisan atau yang lainnya dari penelitian yang kita lakukan itu tadi di lapangan itu tadi. Selanjutnya adalah posisi dan fungsi dalam penelitian kualitatif. Menurut J.W. Russell, penelitian kualitatif perlu menyadari perlunya dan tata cara penggunaan prospektif teori di dalam kajiannya. Ilmu-ilmu sosial memberikan penjelasan, prediksi, dan generalisasi tentang bagaimana aspek-aspek kehidupan manusia berperan. Teori-teori tersebut mungkin diajukan oleh peneliti pada filosofis yang abstrak dan luas ataupun tingkat yang lebih konkret dan substansial. Nah, jadi fungsi dalam penelitian kualitatif ini memberikan penjelasan, prediksi, dan generalisasi tentang bagaimana keadaan lapangan itu tadi. Nah, dengan tingkat yang lebih konkret atau substansial. Lalu sementara Bahar di tahun 2011 menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Apa saja maksudnya? Yang pertama, untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar, paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada, teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal berikut. Nah, jadi kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan teori atau tidak, itu tergantung penelitian yang kita teliti itu tadi. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.